iya. Oke, Baiklah, terima Bu, kasih. perkenalkan nama saya Hasna Fadila, ahli media kebidanan. Jadi saya ditugaskan dari Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Enggak, ini loh Nah, kalau laki-laki. untuk yang pria ini gejalanya sama seperti yang tadi Bu, yaitu Ada merah-merah. ada benjolan awalnya dulu Bu. Ada benjolan. Ini seperti pria yang suka suntik apa tuh Bu, hormon tubuh. Oh, Masya Pria yang Allah. pengen badan kekar itu Bu. Aduh, ya Seks itu Allah. banyak. Iya, Olahraga. iya. Iya, ada artis Indonesia tuh Bu, Robby Purba. Dia terkena kanker payudara. Ya Allah, iya. Iya Bu. Wih, seganteng seatletis Selanjutnya iya. ini adalah operasi Masya Allah. pengangkatan kanker payudara. Perlu diingat di sini Bu, operasi ini operasi hanya mengangkat yang terlihat saja, tidak mematikan sel kankernya. Dia bisa pindah ke tubuh lain atau ke payudara sebelah lagi atau ke tubuh lain melalui pembuluh darah tadi Bu. Banyak mungkin Ibu temui udah operasi pertama, operasi kedua, bahkan sampai kemo sel kankernya masih ada. Bahkan ada dia pertama kanker payudara Bu, lalu pindah lagi ke sini kena kanker otak. Seperti itulah sel kanker menyebar. Selanjutnya ini adalah kelenjar getah bening Bu, yang mana dia terjadi pada lipatan-lipatan tubuh saja, seperti lipatan ketiak, belakang telinga, di leher, bahkan sampai menjalar ke belakang seperti ini Bu. Nah, selanjutnya kami tidak hanya melakukan sosialisasi saja, tetapi kami memberikan dana bantuan kepada penderita kanker yang kurang mampu, ekonomi menengah ke bawah. Jadi saya informasikan di sini, jika ada tetangga ataupun keluarga Ibu yang menderita kanker tapi kurang mampu, bisa diinformasikan kepada yayasan kami. Nanti kami akan memberikan dana bantuan seperti ini, walaupun tidak banyak, tetapi sedikit meringankan. Ini bersama Bapak Gubernur di Sumatera Barat, ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, ini bersama Wali Kota Jambi, dan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Solo. Selanjutnya cara mendeteksi kanker payudara ada dua. Yang pertama mamografi dan yang kedua skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri. Mamografi ini bisa dilakukan di rumah sakit. Nanti payudara kita dimasukkan ke dalam alat. Nama alatnya mamotest dan hasilnya keluar sangat akurat Bu. Ini payudara kita yang normal, ini yang udah ada sel kankernya, benjolan tadi Bu. Ini adalah sel kanker yang sudah menyebar. Sedangkan skema sadari bisa Ibu lakukan setiap hari di rumah gratis Bu. Pernah periksa payudaranya Bu? Sendiri. Ya, periksa sendiri. Sama tahu caranya Bu? Diraba-raba. Tahu. Atau mau saya ajarkan atau udah tahu? Diulang lagi ya. Jajarin Boleh. lagi. Cara yang pertama itu pakaian dalam kita udah dilepas ya Bu ya. Yang pertama kita angkat kedua tangan kita. Setelah itu kita lihat di cermin, apakah payudara kita simetris atau tidak, sejajar dia Bu. Dan yang kedua yaitu satu tangan kita letakkan di belakang. Yang satu lagi kita ambil 3 jari, lalu kita tekan payudara kita Bu, searah jarum jam. Emang ditekan Bu. Jika menemukan benjolan yang tidak menetap, benjolannya tuh lari-lari Bu, ya lari, itu bisa segera Ibu periksakan ke rumah sakit. Dikhawatirkan ada gejala kanker payudara. Dan yang kedua itu kelenjar getah bening tadi Bu, Ibu periksa antara lipatan ketiak dan payudara sama. Jika ada benjolan yang tidak menetap, bisa segera periksakan ke rumah sakit. Dikhawatirkan kelenjar getah bening. Dan yang paling memastikan Bu, kita pencet putingnya. Apabila mengeluarkan cairan berbau busuk, sudah dipastikan kita terkena kanker payudara. Nah, ini bisa dilakukan setiap hari di rumah ya Bu, di luar siklus menstruasi dan juga menyusui. Mengapa demikian? Pada saat menstruasi dan menyusui, payudara kita terasa padat, keras ya Bu ya, itu nggak boleh kita lakukan skema sadari. Selanjutnya ini bersama sosialisasi kami bersama Ibu Polres Bengkalis, ini di Distrik Navigasi Kota Dumai, ini di Dinas Pendidikan. Kami juga melakukan sosialisasi di rumah sakit, ini Lantas Polda Sumbar, ini di Kodim, ini di sekolah-sekolah. Selanjutnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju nggak Bu? Setuju. Di sini ada dua cara mencegah terhindar dari yang namanya kanker dan tumor. Ada cara dari luar dan ada cara dari dalam. Yang pertama cara dari luar.
Yaitu lakukan pola makan yang sehat dan teratur, rutin 3 kali sehari, Bu. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur setiap harinya. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat pengawet. Dan yang terakhir, lakukan olahraga secara teratur. Jika kelima cara ini Ibu lakukan secara maksimal, maka insya Allah bisa terhindar dari yang namanya kanker dan tumor. Pertanyaan saya, dari kelima ini ada yang susah dilakukan sekiranya, Bu? Nggak ada kalau hatinya mau untuk kesehatan. Olahraga ini susah atau malas ya, Bu? Lebih ke malas ya, Bu. Ya jalan-jalan pagi aja sebentar ya, boleh Bu. Sekali seminggu aja nggak apa-apa. Kalau saya jelaskan aja ya, Bu, satu-satu. Kalau yang nomor 3 ini yang nggak boleh itu yang berkaki 4, daging sapi, daging kambing nggak boleh setiap hari. Dan menurut survei di lapangan, Bu, yang susah itu yaitu menghindari makanan yang mengandung zat pengawet. Ini sangat-sangat susah, Bu. Mengapa demikian? Karena pengawet ini tidak nampak oleh mata kita. Banyak ibu-ibu bilang, Bu, saya masak di rumah. Iya, Ibu masak di rumah. Tapi bahan pokok yang Ibu beli di luar, jamin nggak Ibu nggak mengandung pengawet? Bisa jamin, Bu? Nggak jamin ya, Bu? Ya, Jamin mah. nggak jamin. Sedangkan kita udah hidup sehat aja masih ada penyakit gitu, Bu. Jika cara dari luar ini tidak bisa, maka ada cara dari dalam. Yang pertama yaitu dengan melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntiknya dilakukan selama 3 bulan. Bulan pertama suntik, bulan kedua suntik, dilanjutkan dengan bulan ke-6. Menurut survei di lapangan, Bu, di Kota Dumai ini 1 kali suntiknya bayar 1.500.000. Jadi 3 kali suntik 4.500.000. Ini bisa mencegah kanker 5 tahun yang akan datang. Bisa didapatkan di praktek dokter dan juga rumah sakit. Gimana, mahal sekiranya, Bu? Mahal bagi yang masih sehat ya, Bu ya. Kalau udah sakit murah itu ya, Bu ya. Udah sakit ya. Giliran udah sakit murah. Nah, mahal murah tergantung pribadi masing-masing ya, Bu ya. Nah, jika ini mahal sekiranya, kami ada yang gratis. Mau yang gratis, Bu? Yaitu dengan cara mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zatnya yaitu RIP atau ribosome inactive protein. Ini adalah ilustrasi suntik yang bayar 4.500.000 tadi, Bu. Dilakukan di lengan tangan atas, bisa mencegah kanker 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya mari kita kenali terlebih dahulu fungsi zat anti kanker ini, Bu. Yang pertama, memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Nanti saya ada 3 tumbuhan yang bisa Ibu olah gratis di rumah. Ini adalah tumbuhan yang pertama. Ada yang tahu ini? Ini temulawak. Iya, ini adalah temulawak, Bu. Temulawak sendiri mengandung 30% zat anti kanker. Saya akan menjelaskan cara pengolahannya. Yang pertama, Ibu ambil umbi temulawak ini, kemudian Ibu cuci bersih saja, tidak usah dikupas. Setelah itu diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan. Tidak boleh di bawah sinar matahari langsung, cukup diangin-anginkan saja. Setelah kering, Ibu ambil 1 genggam tangan, kemudian rebus dengan 3 gelas air. 1 gelasnya setara dengan 250 cc. Ibu rebus sampai mendidih saja. Setelah mendidih, matikan kompor. Konsumsi 1 kali sehari selama 12 bulan. Nggak boleh bolong, nggak boleh putus ya. 1 tahun penuh, Bu. Bisa mencegah kanker 3 tahun yang akan datang. Setiap hari. Ya, setiap hari, Bu. Nggak boleh bolong, nggak boleh putus. Mungkin bikin nafsu makan, Bu. Iya. Tapi setiap hari lawasannya dan sama. Oh, iya. Iya, iya juga. Nggak, tapi kan kalau cara pengolahannya lain ini, Bu. Ya. Orang-orang di KWC apa, Bu? Iya, gimana sus? Ini ada yang kedua. Apakah ini? Ini ada bacaan. Ini adalah keladi. Biasanya dijadikan tanaman hias sama ibu-ibunya. Tapi ini keladi tikus, Bu. Karena keladi ini sangat banyak, takutnya nanti salah keladi. Ini mau saya jelaskan atau lanjut, Bu? Lanjut, Bu. Lanjut, boleh. Ini adalah tumbuhan yang terakhir. Ada yang tahu ini, Bu? Bukan, temuireng. Bukan, Bu. Ini adalah tumbuhan penemuan Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma. Tahu Dr. Hembing
belimbing, Bu? Dia adalah ahli herbal Indonesia yang mana nama latinnya Curcuma zedoria rhizoma Kunyit atau yang putih. disebut juga dengan temu putih. Kunyit Beda putih. dia dengan kunyit putih, Bu. Kalau kunyit putih umbinya kecil-kecil. Kalau temu ireng dia hitam, Bu. Ini Iya. temu putihnya. Cara membedakan dengan teman serumpunnya, Bu, yaitu batang daunnya berwarna ungu kehitaman. Dan yang sudah bisa Ibu olah atau Ibu panen yaitu yang sudah berbunga pink cantik seperti ini, Bu. Tapi sabar, Bu, tunggu dulu 3 sampai 5 tahun baru bisa diolah. Karena zat anti kankernya sudah 95% untuk yang sudah berbunga pink ini, Bu. Ya. Cara pengolahannya yaitu temulawak tadi tuh. ya cara pengolahannya yaitu Ibu ambil umbi temu putih ini, kemudian Ibu kupas. Ibu ambil yang di tengahnya saja seperti membelah wortel, Bu. Tahu kan? Yang di tengahnya aja. Kemudian diiris tipis-tipis. Kemudian dikeringkan, sama tidak boleh di bawah sinar matahari langsung. Setelah kering, Ibu haluskan jadi bubuk seperti ini, Bu. Kemudian Ibu simpan di toples supaya awet. Cara konsumsinya yaitu Ibu ambil 1 sendok teh, kemudian Ibu seduh dengan 1 gelas air panas seperti bikin kopi. Ibu konsumsi 1 kali sehari selama berapa lama kira-kira, Bu? Tahun juga. Nah, ini 3 bulan saja karena zat anti kankernya sudah 95%. Selain itu, Bu, temu putih ini juga bisa mengobati kanker sampai stadium 3B, kelenjar getah bening, tumor miom dan juga kista. Cara konsumsinya yaitu 6 sendok teh. 2 sendok teh pagi, 2 sendok teh siang, 2 sendok teh malam. Selain itu, Bu, khasiatnya masih banyak lagi, Bu, yaitu bisa mengobati asam urat, diabetes, makronis, nyeri lambung, ambeien, hepatitis, hipertiroid, masalah haid, keputihan, darah tinggi, kolesterol tinggi, sinus, kelenjar, menjaga daya tahan tubuh, program kehamilan, dan melancarkan peredaran darah. Kalau udah terkena penyakit ini, Bu, konsumsinya 3 sendok teh. 1 sendok teh pagi, 1 sendok teh siang, dan 1 sendok teh malam. Ini adalah contoh pasien kami yang terkena kanker payudara, Bu, tapi dia tidak mau melakukan operasi sama sekali. Kalau udah dibawa ke rumah sakit ini, Bu, pasti sudah operasi kata dokter ya, Bu, tapi ini tidak melakukan operasi sama sekali. Ini hanya terapi temu putih. Ini payudaranya pada bulan Februari. Selang 1 bulan konsumsi temu putih, payudaranya sudah mengiut seperti ini. Dan pada bulan Agustus payudaranya sudah seperti ini, Bu. Ini tidak dilakukan operasi sama sekali. Nah, seperti ini tumbuhan yang sudah bisa Ibu olah. Tapi sabar, Bu, tunggu dulu 3 sampai 5 tahun. Baru khasiatnya sebanyak tadi, Bu, bisa mengobati antiinflamasi lain. Nah, seperti ini. Kita nanamnya kan Ya. Iya, sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Alhamdulillah, barokallah, penjelasan singkat tentang kanker payudara amat berguna sekali, terutama bagi kami kaum perempuan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah ya, Bu Bidan, dan juga penjelasan dari Bapak Yakub. Untuk itu, marilah kita semua mulai menjalani pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan kita. Kalau umur 2 tahun minum 1 botol ini boleh? Boleh, Bu. Aman ya, Bu, ya. Ibu atau anak Ibu? Alhamdulillah, sekian dulu untuk kali ini. Semoga menjadi berkah. Mantap jiwa. Oke.